Ternyata keterlibatan UIN ini nyata. ini mau merubah-rubah sejarah Sunan Muria. UIN Wali Songo Semarang harus turut bertanggung jawab atas terbitnya buku ini. Dari mana dasarnya? Adakan seminar umum, jangan seminar di Kanjeng Solawat. Hanya berisi orang-orang itu saja. Libatkan kami, PWI LS. Nanti ada pihak dari PWI LS yang turun, adu data kita. Wali Songo kok bisa jadi Mbak Alawi, itu bagaimana? Mbak Sunan Muria jadi Mbak Alawi itu dasarnya apa? Kita akan adu data. Tidak hanya masalah Mbak Alawi, juga masalah Wali Songo juga. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Pak Afril M. Nuria. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Mohon tanggapannya atas kecurigaan Kiai Madudin bahwa kitab Risalah Mu'awanah bukan karangan Mbak Alawi. Matur suwun. Pak Afril R. Nuria. Waalaikumsalam. Risalatul Mu'awanah itu uslub bahasa Arabnya itu kelihatan memang bukan karangan dari Mbak Alawi, tapi dijiplak oleh Mbak Alawi, dombleng nama besarnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu kan ya buta pada usia 4 tahun ya. Terus kok bisa mengarang kitab yang sebegitu hebat, uslub kata tata bahasanya, itu mencurigakan itu. Kemungkinan juga Al-Haddadnya Abdullah bin Alwi itu bukan Al-Haddad Ba'alawi, tapi Al-Haddad Arabi. Itu juga bisa kemungkinan. Saya sudah membaca kitab Risalatul Mu'awanah itu, Bu Afril R. Nuria, dan saya tidak percaya 100% bahwa itu adalah karya dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Hampir sama seperti kitab yang lain, ya. Kitab-kitab karya beliau yang disandarkan kepada nama besar beliau. Begitu, Pak Santri gue, PBNU kemana? NU diacak-acak pada diem, apa sibuk nambang atau sibuk politik? Lah inilah Pak Santri Goib. Kalau kita ini tersandera dengan ADART organisasi itu nggak bebas seperti saya itu. Jadi NU kemungkinan masih lambat ya responnya ya, gara-gara mungkin ewuh pakai ewuh mendahulukan husnudzonnya. Akhirnya apa? Ya ibarat penggembala, satu persatu gembalanya, dombanya dimakan sama singa ya dibiarkan saja. Lama-lama habis sudah. Pak Revangga, memang sudah menjadi watak mereka. Tokoh-tokoh pahlawan diklaim. Giliran tokoh pengkhianat yang dari golongan mereka tidak diakui. Contohnya, tokoh PKI yang berinisial DN Aidit. Nek api-api diakoni. Enggak hak-hake diakoni. Tapi nek asli golongannya dewe elek ora diakoni. Ya kok menangi dewe ya. Nggih, Pak Revangga nggih. Kalau dipikir-pikir itu ya kok enak men ya, gitu loh. Kalau enggak enak, enggak gelem, sing enak-enak tok sing gelem. Ini namanya ya serakah namanya nggih, serakah. Bu Zainzeta, Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Sepertinya cara untuk mendekatkan bangsa ini dari penjajahan, memerdekakan bangsa ini dari penjajahan dan pembodohan memang harus dengan memulangkan klan Ba'alawi ke negeri asalnya. Mukhibinnya suruh ikut sekalian. Ini pun jajetan termasuk tegas ini. Ini militer ini, begitu nggih Bu Zainzeta nggih. Ini termasuk wacana Bu nggih, wacana. Tapi kalau bisa ya jangan dulu. Masih tetap 3 itu tadi nggih. 3 yang saya sampaikan tadi. Bertobatlah, berhentilah. Ya. Yang kedua, menyesallah. Ya, yang ketiga ini kalau tidak akan ada musibah, ya, akan ada musibah mulai ringan, sedang dan berat. Ya, ini ancaman loh ya, karena apa? Kemarahan leluhur kita Wali Songo di Ba'alawi kan semua nggak terima. Tidak hanya Wali Songo, tapi seluruh tokoh-tokoh pendiri bangsa, pahlawan kita, ya sesepuh wali-wali Korea yang babat desa kita semua di Ba'alawi kan semua. Kalau kita nggak bergerak, ya kita masuk keturunan yang tidak memiliki rasa terima kasih atas perjuangan leluhur kita. Gitu nggih. Pak Ahmad Wildan Jauzai nggih, begitu nggih Bu Zainzeta. Mukhibinnya disuruh ikut sekalian, ya ikut kemana? Di sana itu negara amburadul, zaman selatan itu nggak karu-karuan masih ekonominya, nggih, masih belum jelas
gabungnya Yaman Utara dengan Selatan, ya. Nggih. Pak Ahmad Wildan Jauzai. Assalamualaikum ya Waalaikumsalam. Maka Maulana Maghribi yang asli di mana, nggih? Maka Maulana Maghribi yang asli di Troloyo itu juga ada, nggih, di Jogja itu juga ada, di daerah Sulawesi sana itu juga ada. Bahkan yang sekarang di daerah Semarang itu juga ada. Yang asli di mana? Wallahu alam, yang paling tua, yang awal itu ya di daerah Troloyo sana, Jakarta itu, nggih, begitu nggih, Pak Ahmad Wildan Jauzai. Nanti kita sampaikan lagi nggih, Pak Ahmad Wildan. Pak Joko Pitoyo, assalamualaikum waalaikumsalam. Ini agak melenceng. Mohon dijelaskan konsep mubahalah. Kenapa anak istri yang mungkin tidak tahu menahu kok diikut sertakan menanggung risiko? Bukankah setiap orang menanggung dosa sendiri? Nggih, Pak Joko Pitoyo. Memang wa an laisal insani illa ma sa'a, ya. Jadi wala taziru waziratu wizra ukhra. Aslinya itu begitu. Cuma ini kan bukti daripada keberanian gitu loh. Dulu kalau orang perang itu memang jaminannya kan anak istri, keluarga. Memang kejam nggih, Pak Joko Pitoyo. Sama dengan jaringan geng narkoba itu loh. Kalau sampai membocorkan rahasia maka keluargamu akan habis. Kejam memang. Zaman penjajahan dulu itu juga begitu. Kalau kamu diam, maka kamu akan dianggap melindungi ekstremis pemberontak itu. Kompeni sama centeng-centengnya itu ngancam kayak gitu. Zaman PKI itu juga begitu. Oleh sebab itu, ini termasuk hukum perang. Cuma perang doa spiritual. Rasulullah dengan Nasoro Najron tidak jadi, mundur, gak berani. Karena Rasulullah berani menjaminkan diri berikut menantunya, putrinya, dan cucu-cucunya. Yang akhirnya tidak jadi mubahalah itu. Nah, akhirnya ditiru, ya, sesuai dengan ayat yang ada, kita juga berani menjaminkan keturunan kita. Bukan berarti dosa ikut ditanggung, ya enggak, ini namanya jamaah kok. Jamaah itu kan komunitas semuanya saling terkait. Sama dengan perang puputan gitu loh. Di Madura itu pernah terjadi perang puputan. Perang puputan itu perempuan di belakang, laki-laki di depan. Kalau laki-laki ini mundur dibunuh sama perempuan itu. Jadi walaupun sedulure dhewe berarti pengkhianat, pengecut. Perang puputan itu seperti itu. Sama dengan ketika kita perang membela, mempertahankan kemerdekaan, ya. Iskariman ya aumut syahidan. Jadi memang hukum perang seperti itu, Pak Joko Pitoyo. Tapi intinya masalah dosa itu wahisabuhum Allah. Nanti hisabnya tergantung Allah. Gitu. Jadi tidak ada yang namanya anak istri yang dijaminkan itu turut serta menanggung dosanya, itu tidak. Cuma ini sebuah gertakan keberanian. Gitu. Karena berdasarkan kebenaran yang diyakini, gitu. Yang diyakini. Begitu Pak Joko Pitoyo sementara. Baca selawat. Keturunan Sunan Muria pada kemana? Nasabnya dibelokkan kok pada Diam Aza. Itu sampai batu nisannya diganti juga katanya. Nah, keturunan Mbah Sunan Muria masih ada. Masih ada. Nah, keturunan Mbah Sejanggung Kelando ini masih ada. Ya, di daerah Ngayen, ya, tersebar di daerah Tayu, dari Jaksa, Pati itu ada, masih ada. Di Gembong itu juga masih ada. Jadi ada. Tapi diam saja, nggak berani melawan penguasa spiritual raja para wali di Nusantara, ya. Gedabrus palsu. Jangan percaya. Tidak ada wali kutub yang ada di Nusantara ini yang tanpa restu dari para kiai-kiai kita. Jangan dibalik. Nggak ada wali yang ada di Nusantara ini kecuali restu para habib. Nggak ada, kebalik. Kalau habib pengen jadi wali harus ada restu dari kiai. Contohnya kalau Gus Dur dulu gitu ya. Habib dari Parung Bogor itu nyium tangannya Gus Dur. Kayak gitu. Ulia 1. Pantesan UIN tidak jadi adakan diskusi terbuka, sedikit demi sedikit misteri terungkap alami. Nggih, Pak Ulia 1. Nggih, ternyata keterlibatan UIN ini nyata. ini mau merubah-rubah sejarah Sunan Muria. Nggih. Kavin, assalamualaikum nggih, dereng ngaos nggih. Sami-sami Pak Kavin ngopi nggih.
Berita nomor wakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata lebih mulia angklung yang sudah mendapatkan penghargaan dari UNESCO menjadi warisan Indonesia daripada kaum Ba'alawi yang suka ngaku-ngaku bukan hanya angklung. Sudah terdaftar nanti supaya tidak dirampas oleh Ba'alawi. Nanti angklung yang menciptakan angklung, menemukan angklung pertama kali adalah Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Karena pada waktu dulu itu bambu-bambu itu kan kulitnya kan atos. Ya, akhirnya yang menemukan itu adalah Habib Al-Attas, yang penemu angklung itu berasal dari Yaman itu katanya. Nanti diakui gitu Pak, berita nomor wakit bener terus panjenengan. Pak Jai, Roes Am bikin narasi, Pak Yai, Anda itu siapa? Kok membahas nasab orang yang mengerti nasab itu ya keluarganya orang lain, gak tahu. Kayaknya Roes ini kurang rasionalitas Pak Yai, Pak Jai. Saya itu kadang-kadang kalau menghadapi orang sepuh itu ya masih kikuh lah ya. Kadang-kadang gimana ya. Wis tuwa, hati ini satos. Kadang-kadang sangat kami sayangkan. Kalau nasab itu tidak nyantol ke Nabi kita, itu nggak masalah, itu urusanmu. Urusanmu. Saya nggak ngurusi. Ini nasab yang berhubungan dengan Nabi kita. Nabi kita dirusak citra nama baiknya, dietrek-etrek kemana-mana, zina, membunuh, mencuri, menipu, berbohong, tapi masih tetap mengaku sebagai cucunya Nabi yang mulia. Ya, ini harus kita luruskan, wajib. Bukan berarti ngurus ya, ini kalau nasab orang biasa, nggak disandarkan kepada Nabi yang mulia. Itu urusan pribadi, nggak ada urusannya dengan kita. Itu lah yang sangat saya sayangkan kan, Kiai Haji Miftahul Akhyar itu kan kepalanya sudah dipegang karena mendapatkan ijazah imamah oleh Habaib Ba'alawi, sehingga pikirannya berubah. Heran saya itu, heran. Jalur gunung, Darsono Semarang. Salam sehat segalanya untuk keluarga Yenoria. Ini baru bom dari pegunungan Kendeng, Gunung Muria di bawah pegunungan Rah Tawu. Semua akan bersih dengan ridha Allah. Matur suwun Pak Darsono Semarang, Rah Tawu, darah yang mengalir deras karena perang, ya. Darah dikuras. Dulu itu terjadi perang di sana. Perang, baik itu peperangan yang ada di dimensi keempat atau kelima. Dulu itu, zaman dulu, ceritanya seperti itu. Jadi Gunung Muryopodo, yang akhirnya menjadi Muria dari kata Gunung Moriah yang ada di Baitul Muqaddas Yerusalem, Palestina sana, dekat dengan kota Kudus, Baitul Muqaddas Yerusalem sana. Jadi akhirnya Sunan Kudus, Sunan Muria, sama-sama satu kabupaten, 18 km dari kota Kudus ke arah utara. Makna Bu Vina ya. Bu Vina, assalamualaikum ya, ikut nyimak dan memantau. Jaya lain kare inggih. Bu Vina, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Naza 67, assalamualaikum Pak Yai. Kalau memang Sunan Muria benar-benar diba'alawikan, lantas siapa yang berhak meluruskan? PWI, masyarakat atau pemerintah? Matur suwun Pak Yai, semuanya. Pemerintah itu bekerja sesuai dengan jam kerja dan Allah ora. Yang paling tidak dibatasi dengan jam kerja adalah PWI, LS, masyarakat, begitu juga sesepuh-sesepuh yang ada di sekitar sana dulu, di sekitar 3 kabupaten atau 4 kabupaten itu, Demak, Jepara, Kudus, dan Pati. Begitu Pak Nazar. Joko Nur, derek ngosei. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, keselamatan dan Kiai Nur Ihya, hadirin Quran, keluarga besarnya. Amin. Matur suwun Pak Joko Nur. Taufik Hayate. Menteri dalam pidatonya katanya ingin meluruskan penyimpangan sejarah. Kok Kemenak nggak bunyi? Apa yang dimaksud sejarah yang nyimpang oleh Menak itu? Sejarah yang bukan versi Lutfi bin Yahya kah? Bahaya. Kita harus meluruskan sejarah. Bangsa Nusantara ini bangsa yang besar, bangsa peradaban manusia tertua di dunia. Homo wajakisme yang ada di Tulungagung ya, itu campuran ya kecamatan Boyolangu ya, bukan kecamatan Wajak ya. Itu 500.000 tahun yang lalu itu sudah ada manusia. Di Sulawesi sana itu juga ada 400.000 tahun yang lalu sudah ada manusia. Di Liang Bua 200 sampai 300.000 tahun yang lalu sudah ada manusia. Bahkan
Homo Afrikanisme ya yang ada di benua Afrika itu belum ada. Tidak mungkin orang Afrika hijrah teori out of Afrika menuju ke Papua, nggak mungkin. Pangea, Papua, berkulit hitam legam yang ada di pedalaman itu bukan berdarah Afrika, sama seperti suku primitif di sana, bukan, beda. Begitu, Budi Suci Pak Budi Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadiri Kiai Nur Hidayat Negoro dari Lumajang, monggo. Kang Sodikin, Pak Kiai, apakah Ka'bah Tarim bisa diselesaikan di tahun depan atau menunggu Mujadid tahun 2024? Kang Sodikin, Ka'bah Tarim. Saya memiliki kitab yang bernama Al-Jawahir yang menceritakan tentang karomahnya Habib Abu Bakar bin Salim. Barang siapa mengitari makam Habib Abu Bakar bin Salim itu hampir sama seperti beribadah haji. Ada kitabnya, nanti kita buka-buka Kang Sodikin. Jadi Ka'bah ala Habaib Alawi itu ada sendiri. Karena nanti ini pertama kali yang dikenalkan adalah Tarim al-Mahrusah, Tarim al-Ghonna. Jadi Makkah, Madinah, dan Tarim. Itu program untuk umrahnya. Tapi lama-kelamaan nanti yang hulu, yang berlebihan sufinya akhirnya nggak perlu ke Ka'bah untuk umroh. Cukup ziarah ke makamnya Sultanah Syekhoh Sultanah bin Ali Az-Zubaidi. Begitu Kang Sodikin. Fuad Al-Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek ngausi, PBNU putuskan Jatmam ambil alih PBNU untuk bentuk kepengurusan baru. Satu Banom diselamatkan. Semoga Pak Fuad Al-Jihad. Sudah kita lihat dan dengar bersama ada angin segar ya dari PBNU. Ini masih kita tunggu gebrakannya. Ini hanya sekedar ya harapan palsu saja, nantilah mengecewakan kita. Pak Fuad Al-Jihad harus direalisasikan secepatnya. Jangan menunggu muktamarnya Kang Mas Muhammad Lutfi bin Yahya. Nur Hadi, Pak Nur Hadi, Syekh Janggung bin Sunan Muria, apakah ada bukti asli peninggalannya Pak Kiai? Ada. Desa Miono itu mertuanya Saridin Syekh Janggung, yang akhirnya menjadi nama dusunnya Dusun Landoh, kecamatannya Kayin. Memiliki peninggalan termasuk diantaranya ada Masjid Asem Kemis, ya, dan ada makam anaknya Momok di sebelah utaranya sungai, dan makam beliau sendiri di sebelah selatannya sungai. Termasuk diantaranya nama-nama desa yang ada di Pati Kidul itu dulu adalah yang ngasih nama beliaunya, Syekh Janggung Landoh itu, atau Saridin bin Raden Marwoto atau Raden Umar Said Sunan Muria. Begitu. Jadi peninggalannya ada. Sama lokasinya Jannatu Aden itu di mana? Ini pertanyaannya kok ngerimpang jauh Pak Nuradi ya. Sama lokasinya Jannatu Aden itu di mana? Jannatu Aden itu kan bahasa Arab. Jannah itu artinya taman, Aden itu Eden. Di mana Nabi Adam dan Siti Hawa dulunya bertempat tinggal di situ sebelum diturunkan derajatnya. Disuruh turun gunung, ya. Bukan turun dari langit, enggak, turun gunung. Di mana? Ya, kalau sesuai dengan penelitian terkini, ya berada di daerah Mesopotamia, dekat dengan sungai Tigris dan sungai Eufrat, sungai Gihon atau sungai Sehon. Ya, antara Turki, Suriah, Yordania, tapi lebih dekat dengan Irak. Itu lebih mendekati, karena memang peradaban tertua antara Suriah dan Mesopotamia itu saling terkait. 10.000 tahun yang lalu itu sudah ada peradaban tinggi di sana. Yakni Jannatu Aden itu bentuk daripada taman hutan yang penuh dengan tumbuhan dan hewan-hewan, makanan tersedia di sana. Tidak perlu untuk bersusah payah menanamnya. Sudah disediakan oleh alam. Fasilitas di dalamnya sudah cukup untuk hidup, tetapi karena ada pelanggaran, akhirnya Nabi Adam diusir ke India, terus Siti Hawa ke daerah gurun yang ada di Arab Saudi atau Saudi Arabia. Tetapi menurut penemuan yang terbaru dari Stephen Oppenheimer bahwa Jannatu Aden itu yang asli itu berada di Indonesia, berada di Nusantara.
sebelum Nusantara terpisah pulau-pulaunya menjadi 17.000 pulau seperti sekarang ini. Antara Jawa dengan Sumatera tidak dipisah oleh Selat Sunda. Antara Sumatera dengan Malaya, Malaysia, dan Brunei tidak dipisah dengan Selat Malaka. Laut Jawa belum ada. Setelah itu digonjang-ganjingkanlah bumi, gonjang-ganjing, langit kelap-kelap, akhirnya Jannatu Adn yang ada di Nusantara ini buyar, berkeping-keping. Lalu terpisahlah antara Pangea, Papua dengan Australia. Kalau kita melihat burung yang paling indah bulu-bulunya yang masih ada di Pulau Papua, Cendrawasih, itu kan hanya ada di sana. Itu bukti bahwa di surga itu banyak emasnya, di tambang emas yang ada di Espek dan Gespek sana. Tidak hanya di situ saja, di Borneo atau Warunadipa, Suwarnadipa, di Jawa, bagian selatan sana, itu penuh dengan emas-emas semua. Nah, ini cocok dengan penemuan dari Stephen Oppenheimer bahwa Jannatu Adn itu cocoknya memang di Nusantara. Cuma nama-nama sungainya itu sesuai dengan kehidupan masyarakat Timur Tengah atau peradaban di Mesopotamia sana. Namanya menjadi Tigris, Eufrat, Gihon, misalkan, atau Sehan, Jehan, ya, ataupun Nil. Oleh sebab itu Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa Jehun, Wasehun alias Gihon, Sehun, Turki, dan Furat wan Nil, ya, kulum min anharil jannah. Itu karena memang di sanalah tempat peradaban kehidupan di sisi kiri kanannya ada sampai mengalir ke teluk laut muara laut tengah atau Mediterania dan ke selat Samudra Hindia di kawasan teluk Persia. Begitu Pak Nurhadi. Sementara Jannatu Adn jadi dari istilah. Kalau di dalam Al-Quran itu sering disampaikan oleh Allah dalam harapan kepada hamba-hambanya yang mau berbuat kebaikan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Itu Pak Nurhadi. Pak Ustadz Saoye, saya kira ini sudah kriminal, pencurian nisan, perusakan benda cagar budaya untuk diperjualbelikan dan yang terlibat harus dihukum. Apakah Pak Lutfi bin Yahya terlibat? Ustadz jangan diam. Pak Ustadz Saoye, mungkin alasannya itu untuk mengganti itu loh. Ya, biaya perbaikan atau renovasi habis berapa saya tanggung, tapi saya minta batu nisannya atau tukar tambah, atau begitu kemungkinan. Nah, ini yang bertanggung jawab adalah pengelola makam. Pengelola makam itu harus sadar bahwa makam itu bukan milikmu, itu milik umat Islam, milik bangsa Indonesia keseluruhannya. Jadi nanti PWI LS itu yang sudah memiliki badan hukum untuk silaturahmi, yang saya terima kabar terbaru dari pengelola makam sana itu yang pro Habib Lutfi itu dipertahankan, yang kontra ditendang. Nah, ini lebih berbahaya lagi nanti, ini akan ada seperti kudeta itu nanti. Ini Ibu ini berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strategi kuasai negara secara terstruktur, sistematis, dan masif Indonesia milik Tarim benar-benar dilakukan lewat jalur non-pemerintah saat menjabat pemerintah atau medsos. Ibu ini Bawanti. Semua itu dikuasai oleh massa. Siapa yang bisa menguasai media massa, dialah yang bisa menguasai seluruh rakyat yang ada di satu negara. Jadi ini permainan. Permainan. Begitu juga ketika Israel itu kalah, tapi beritanya jangan sampai kalah, harus menang. Amerika beritanya kalah di Vietnam, tapi buatlah film yang menyatakan bahwa Amerika lah yang menang. Ya, sama seperti itu. Bu Eni Bawanti. Jadi kita harus tetap mengimbangi dengan berjuang lewat medsos. Pemerintah juga harus turut serta. Sampai kita ini seperti yatim piatu tidak memiliki bapak ibu sebagai pelindung kita. Berjuang ke orang-orang yang melindungi kita. Negara kok
koyo orang di negara. Nggih. Pak Roni Effendi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sangat prihatin dengan keadaan ini. Sungguh keterlaluan. Sunan Muria yang jelas putra Sunan Kalijogo diba'alawikan dan misalnya diganti. Apa mereka ini tidak takut kualat? Oh, enggak takut kualat, Pak Roni Effendi. Gus ora diwedeni kok. Kanjeng Nabi ora diwedeni. Gusti Allah enggak diwedeni. Dosa ora diwedeni, terus diancam oleh Allah. Ya. Diancam oleh Rasulullah. Enggak takut mereka. Rasulullah saja diklaim pernah memberikan 3 hadis. Pertama tentang kopi, kedua tentang tasbih, ketiga tentang duduk dekat makam atau orang yang hidup dari para wali. Lebih baik duduk dekat wali daripada ibadah sampai tercerai-berai badan ini. Ya untuk hadisnya Kanjeng Nabi kok itu. Ada hadisnya seperti itu. Padahal Kanjeng Nabi tidak pernah bersabda seperti itu. Tapi mereka nggak takut. Megang payudara susu, ini ada yang mengatakan ada sayembara antara kobaso dengan kobaldo. Ya, kalau kita rujuk ke kitab yang lain, tidak hanya kitab Kunuzus Sa'adah, ya kobaldo, seperti yang kami bacakan kemarin, itu kobaldo. Ya, kobaldo, bukan kobaso. Nanti kita teruskan lagi. Pak An, astagfirullahaladzim, kalau tidak begitu malah bukan Habib. Yang benar yang memang begitu. LB, Raja Dajjal, Habib, Alawi, Sugroh, Wal Istifaudah. Pak An, ini termasuk tegas. Astagfirullahaladzim. Dia tegas. Pak Nurafan, Laskar Sabilillah Kabupaten Magelang hadir lagi. Monggo, Alhamdulillah. Kabupaten Magelang sudah berdiri. Monggo, ayo. Bukan untuk perang ngangkat senjata. Ya inilah fungsinya PWI LS. Gitu loh. Karena apa? Ini penjajahan cara halus gitu loh. Angkat senjata keilmuan, keteguhan hati kalian, semangat kalian sama-sama. Nggih Pak Tuhari. Assalamualaikum Pak Nur ya. Nderek semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Amin amin. Matur suwun Pak Tuhari sama-sama. Waalaikumsalam. Baca laut. Sikat habis perampok makam sejarah. Lutfi sekalipun. Nggih, harus tegas. Kalau kita hanya diam seperti ini nanti dianggap nggak tegas. Akhirnya disepelekan. Nggih. Indonesian Man. Para petinggi PBNU itu pada minim literasi atau saja bawa tabiat inlandernya jika berhadapan Bani Ba'alawi. Kok sejarah para wali songo, sejarah negara, bahkan sejarah berdirinya NU pun dirubah, mereka masih diam saja. Nggih, Pak Indonesian Man. Tidak hanya masalah sejarah wali songo, sejarah negerinya, bangsa Indonesia dirubah, PBNU sejarahnya dirubah. Ya, diam saja ya. Mana ya wiroh kecemburuannya terhadap bangsa, negara, dan bahkan agamanya. Heran, kadang-kadang itu saya heran itu. Pak Indonesian Man. Malah justru menang Pak Indonesian Man ini. Man adalah orang Indonesia. Jadi ada orang Indonesia yang asli, mencintai, mensyukuri anugerah ilahi di negeri ini. Surgaku, surgamu di dunia sampai menghantarkan nanti di akhirat. Baiti jannati. Pak Winaryanto Anto. Assalamualaikum ya waalaikumsalam. PBNU kalian plat G. Kong kaling kong rusak NU dengan membodohi umat. Ngapain Kiai gergeten. Pak Winaryanto Anto gergeten. Kadang-kadang perlu disampaikan seperti ini. Namanya bentuk daripada curahan hati. Pak Tikin. Sudah kelamaan berlarut-larut, harus dipertemukan semua ulama dan harus diikut sertakan ahli-ahli dari yang berkaitan ahli nasab, biologi, DNA biar cepat kelar. Siap terus saya siap Pak Tikin. Didik Maftuh, tolong sampaikan ke Pak Ketua PBNU dan Rois Amnya serta semua yang membela kelompok Ba'alawi imigran Yaman itu. Apakah dengan bukti-bukti dan fakta yang sudah banyak terjadi ini masihkah berhusnuzon? Husnuzon itu tidak berlaku jika sudah ditemukan bukti yang nyata asli di depan mata. Bagaimana kita masih husnuzon terhadap tersangka yang jelas mau mencelakakan kita? Pelaku kriminal yang mau melukai kita. Kok kita masih husnuzon itu bagaimana? Nah ini harusnya Pak Kikin, Pak Didi Maftuh, Gus Aziz Jazuli SM ya. Kabarnya nisanya di mana ya? Apakah benar dijual dan dipasang menjadi makam wali kucing? Gus Aziz Jazuli memang yang saya dengar seperti itu, Gus. Katanya dibawa ke Kanjus Solawat. Saya menghubungi dari orang dalam ya. Tapi beliau nggak berani menyebutkan Habib Lutfi bin Yahya. Tapi benar itu dibawa disimpan di dekat makam yang
katanya itu dulu itu makam kucing mati dipendem nengkono, mau dijadikan wali gitu loh. Nggih. Nggih, ini masih kita telusuri lagi. Nah, ini Gus Aziz Jazuli ini sama saya itu sama, tim restorasi budaya dan sejarah dan nasab PWI Pusat ya. Dapat tugas sebenarnya saya sudah menyiapkan buku karangan yang fenomenal, yakni kitab Al-Jauharus Syaffaf yang berisi hurufat-hurufat Ba'alawi. Masih saya konsep ini. Nggih, salam tadi untuk Gus Aziz Jazuli LCMH. Berikutnya, Sanggar Cipta Alam super parah. Masa masih pura-pura buta dan membodohkan diri kita. Nggih, ini sudah jelas ya, Pak Sanggar Cipta Alam. FJR merampas tanah Palestina, bikin makam-makam palsu di Palestina, sejarah Palestina dipalsukan. Itulah kerjaan Yahudi Askenazi diaspora. Jangan sampai Indonesia nasibnya seperti Palestina. Nggih, leres Pak FJR. Kita ini sudah jelas Allah memperlihatkan di depan mata kita. Iqra, bacalah. Tapi kita masih mau membaca. Padahal ini sudah jelas. Nggih, hampir sama nanti kasusnya seperti di Palestina sana. Kalau ya nanti akan dikarang kitab seperti ini, Al-Imam Al-Muhajir. Orang pendatang kok ngarang kitab dan buku diedarkan di sana, di sini, lalu mengakui bahwa ini adalah tanah leluhurnya. Coba, sama seperti ketika saya bertamu ke rumah panjenengan, Pak FJR. Saya tanya, tanah yang jenengan tempati itu ukurannya berapa meter persegi, Pak FJR? Terus rumahnya itu berapa meter persegi luasnya? Terus saya ngatur-ngatur jenengan, oh kalau bisa itu jangan begini, jangan begini. Ini dulu kalau nggak salah ya, ini adalah milik leluhur saya. Lalu jenengan akhirnya lama-lama, mana bukti suratnya? Oh saya nggak punya. Oh ini berarti kamu ilegal menempati di sini. Ini yang berhak menempati tanah rumah jenengan itu saya. Sama seperti itu. Nah ini saya punya, oh ini suratnya. Oh ini ada saya punya. Tak bikin sendiri. Alkitabnya ada, leluhur saya itu menguasai diri di sini dulunya. Akan seperti itu nanti yang Pak FJR. Berikutnya Pak Mario Setiawahono, Jember nyimak, yang penting duit, nggak peduli salah opo bener, penting bela Habib demi duit, bel gedes. Nggih, Pak Mario Setiawahono memang segalanya butuh uang, tapi jangan sampai uang itu menjadi segalanya. Ya, tapi zaman sekarang loh, nggih, kekuatan dunia kita sampai ingin menguasai sebuah negara itu ya dengan modal uang. Siapa yang kuat dan tebal uangnya, dia yang bisa mengatur segalanya. Tapi kita harus mendahulukan kebenaran lah, ya, mendahulukan kejujuran lah. Jangan hanya sekedar keuangan saja. Karena apa? Ini nanti korbannya ke anak cucu kita, gitu loh. Nggih, Pak Mario, nggih. Pak Saiman Merdeka. Anak perempuan Wali Songo menikah dengan Raja Jawa Brawijaya yang sah-sah saja. Yang jelas dzurriyyah. Tapi anehnya, dari Ba'alawi, anak perempuannya nggak boleh nikah dari lain Ba'alawi. Ini namanya hukum kafa'ah. Ini sudah ditentang oleh Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf dulu. Mufti Hadramaut sana itu sudah menentang. Bahkan kita sendiri melihat pernyataan dari Hadrami ya, yang mualat non Ba'alawi juga tidak seperti apa yang diterapkan oleh Ba'alawi. Ya inilah yang namanya hukum aneh, fikih aneh itu. Pak Saiman Merdeka. Nggih. Jadi kita harus membaur asalkan seneng podo senengi itu nggih, dan tanggung jawab. Nggih begitu nggih. Pak Bladwick, datangkan nakib-nakib narkoba internasional yang asli ke Indonesia biar Mukibin pada sadar nggih, Pak Bladwick. Narkoba sekarang itu juga tergantung wani piro. Sama dengan begini ya Pak Blackwood. Jenengan minta hukum ke saya, asalkan ada uang. Misalkan saya ini ulama su, misalkan saya bisa membuat hukum kok. Penebusan dosa itu LDI itu ya punya loh, Syiah itu ya punya. Jadi wes halal ya, penting seternonang aku. Nanti tak wakofno iki atas nama awakmu dosamu hapus. Ada yang seperti itu. Ulama su itu namanya. Nggih. Jadi narkoba itu ya juga ada yang begitu. Lalu narkoba itu standarnya juga tidak jelas kok. Contoh kitab Al-Mausu'ah karangan Sayyid Fathi Abdul Qadir. Anaknya Imam Ahmad Al-Albani itu ada 6, tidak hanya 3.
atau 46 malah. Muhammad, Ali Zainal Abidin, Hasan, Husain, Abdullah, Ubaidillah. Ada 6. Karena apa? Ada usulan masuk lagi, longgar, terima saja. Nanti ada masuk lagi, bisa 7, bisa 8, dan seterusnya. Jadi, apa yang dikatakan oleh Guru Gembul itu ya nggak salah itu. Bahwa standar narkoba sekarang itu ada yang benar-benar narkoba asli, ada yang abal-abal. Kalau yang narkoba asli tetap akan menyertakan tes DNA. Itu. Kalau tes DNA jelas gagal mereka. Sudah, nggih. Siken gundul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sekali berbuat sama Pak Habib, jangan Pak Sikem gundul, jangan nggih. Jangan nanti saya dikira ini ngompor-ngompori untuk berbuat keburukan. Jangan. Kita tetap menasihati, tawasau bil haq, saling menasihati, tetap bersabarlah, nggih. Kita tetap bersabar. Mbah Heru Lempo, kenapa kok pemerintah kayaknya tenang-tenang aja, padahal sejarah leluhur bangsa ini sedang diobok-obok? Apa rasa kebangsaannya sudah luntur kepada Ibu Pertiwi, nggih? Pemerintah itu ala ora kerjanya. Semakin lama ini semakin lemah, tergantung pimpinannya. Nanti kalau Pak Prabowo itu kuat, prinsipnya kuat, ekonominya kuat, ya, cita-citanya luhur kuat, insya Allah nanti kita semua kuat. Jamaah itu tergantung imamnya. Kalau imamnya hebat, ya jamaahnya yang berkualitas, pahalanya banyak, ikut kuat. Tapi kalau pimpinannya lemah, ya lemah semua itu. Jadi pemerintah itu menunggu laporan dari masyarakat, dari ummah. Lah mau berbuat apa? Dasarnya nggak ada laporan. Kita ini sudah laporan, tapi nggak diproses-proses sih. Ya mungkin wani piro. Tradisi ini loh, wani piro ini loh. Tradisi wani piro itu loh yang Londo dulu itu yang menerapkan itu. Yang akhirnya nggak ada di dunia ini cuma-cuma. Semua harus ada biaya. Jer Basuki Mobio. Nggih pengajian wae ana biayanya. Akhirnya itu yang didahulukan, bukan kejujuran, pengorbanan, perjuangan, enggak seperti itu. Akhirnya jadinya ya begini Pak Heru Lempo, nggih. Harus ada pendidikan cinta tanah air, nggih. Pintu air. Sebenarnya para mukibin itu bukan manut atau patuh sama Habib. Sejatinya para mukibin itu butuh makan atau pekerjaan. Intinya mencari jajan atau kesenangan karena yang dibayangkan kumpul-kumpul dapat duit dan lain-lain, nggih. Ini namanya pengkhianatan. Ya kayak beginilah mental-mental inlander itu dulu. Kenapa kok Belanda lama menjajah kita itu ya begini nih, gara-gara ya mental-mental seperti ini. Nggih. Pak Tuhari, Yahudi nggak takut dosa Pak Yai, keluarga Nabi aja dibunuh, padahal habis bunuh dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Padahal habis bunuh dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat siksaan nyata di dunia tapi dia tidak bisa membuka pintu hatinya karena sudah tertutup. Nggih, ini namanya lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum adzanul la yasma'una biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha. Jadi sudah tertutup. Tapi insyaallah kita tetap berusaha untuk membukanya. Semoga tidak summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Semoga tidak summun bukmun umyun fahum la yarjiun. Tidak seperti itu nggih Pak Tuhari nggih. Pak Tuhari, Pak Dans, semoga NAAT, Narkoba Ansat Aulia Autis, ikut bergerak melawan pembelokan sejarah Wali Songo, nggih. Semua perlu biaya, nggih. Semoga saja NAAT ikut serta peduli dengan masalah ini. Pergi makan. Mudah-mudahan Sunan Kudus aman dari pembelokan sejarah, karena sudah mulai muncul narasi kalau Sunan Kudus putra Sunan Ampel. Nggih, ini kok Pak, pergi makan. Ada kitabnya. Kitab Al-Imam Al-Muhajir karya Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Kiai Haji Abdullah bin Nuh itu ya dibaalawikan, walaupun dari jalur ibu. Dan Mbah Sunan Gunung Jati kan juga dibaalawikan. Pernah Tubagus Nur Fadil itu ketemu dengan Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan, mau dibaalawikan. Tapi beliau alhamdulillah bilang ke saya sendiri, nggak mau. Lah kalau mau ya Ba'alawi semua sudah. nggak perlu berjuang. Sudah kita taslim saja, menyerah. Nggih, begitu nggih. Semoga nggih tidak. Ya ini tadi putranya Mbah Sunan Ampel masuk Syekh Ja'far Shadiq Mbah Sunan Kudus. Saudaranya adalah Sunan Bonang Mbah Sunan Derajat. Antara Raden Qasim dengan Hashim aja itu kadang-kadang aslinya itu beda. Tapi kitabnya ini ditulis sama. Lah inilah yang namanya
Jangan mencari sumber sejarah yang berasal dari eksternal negeri kita ini sendiri. Ahli sejarah kita ini banyak, Universitas Diponegoro, Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, itu kan buruan orang-orang pinter gitu loh. Kenapa diam saja ya? Karena sudah banyak yang sepuh dan meninggal dunia. Tinggal yang muda-muda ini semua berorientasi uang belaka. Akhirnya apa ya? Gini, kayak gini. Kalau semuanya diukur dengan uang yang kayak gini. Kayak gini jadinya. Sopan kali pucang kulon. Semoga cepat terselesaikan makam-makam yang telah dibalikkan. Nggih, siap, nggih Pak Sopang. Berikutnya putra tunggal. Hanya bisa berdoa kepada Muhyiddin karena mempurakah nggih? Kepada Habib uang, tenaga, pikiran dengan maksud mencintai Nabi, tapi salah sasaran. Semoga semuanya tetap dianggap nggih. Amin nggih. Semoga tapi tetap harus disadarkan nggih Pak Putra Tunggal. Pak Wijaya Haji. Roes Am sama ketua umum, kalau mau bela-bela orangnya saja, jangan membela nasabnya, malah nuduh yang enggak-enggak sama kiai yang mengkaji dan meneliti. Itu namanya pembodohan sama warga NU nggih. Kita ini sudah berusaha untuk menyampaikan berdasarkan data bahwa sebenarnya Habib Alawi sudah jelas bukan dzurriyyah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya sekedar mengaku-ngaku saja. Oh, nggak usah ngurus itu loh. Ada bukunya, ada kitabnya. Mempelajari kitab nasab itu sama dengan mempelajari sejarah. Satu rangkaian dengan sejarah. Di dalam Al-Quran sepertiga itu berisi sejarah. Cerita-cerita manusia-manusia sebagai ibarah untuk kita ambil hikmah. Itu. Jadi kalau dipisah-pisah, oh nggak usah. Kita belajar ngurusin nasabnya, oh keliru itu. Nih, Pak Wijaya Haji, Roisan, memang begitu, harus disadarkan. Nih. Berikutnya, Pak Dwin, pemerintah kabupaten kota, dinas pariwisata dan budaya, yayasan pengelola wajib bertanggung jawab atas membelokkan sejarah yang merusak silsilah nenek moyang bangsa. Wajib, tidak sunnah, tidak mubah, tidak makruh, tapi wajib. Wajib bertanggung jawab. Untuk apa kalian dibayar? Lawang sekelas UIN Wali Songo Semarang itu layak negeri sih. Kok bisa tunduk sama orang yang tidak memiliki intelektualitas mumpuni di bidangnya. Hanya berdasarkan otak-atik gatok-matok, hanya berdasarkan kitab Al-Imam Al-Muhajir, hanya berdasarkan kitab Syamsul Doirah yang ditahqiq oleh Muhammad di Asyab aja sudah kalah. Nggak mau banding dengan buku-buku sejarah kita. Ayo kita bandingkan dengan data-data yang tersimpan ya di museum kita yang ada di Indonesia, lalu kita lihat lagi ke Leiden Belanda sana, kalau bisa lagi ke London Inggris sana, harusnya begitu gitu loh. Habib DNAG 1 juta Indonesia darurat Pak Alawi, segera kewarganegaranya segera ditangguhkan. Nah ini termasuk Pak Habib DNAG ini termasuk tegas ini. Pak Pempekdos, penyakit Indonesia mudah kasihan. Nah ini termasuk Sanoan, orang mentoloan. Sedang mereka kaum Habib sedikit pun tak punya akhlak baik kecuali kepepet dan pura-pura baik. Dajjal tetap dajjal. Gitu. Saya kan sering setiap malam itu saya baca surat Al-Kahfi, tidak hanya malam Jumat saja. Gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadziba, dan seterusnya. Saya selalu membaca dan meresapi maknanya sampai saya jiwai isi-isinya, tafsirnya. Kenapa? Ini untuk membangun sifat waspada. Jangan sampai mudah diperdaya oleh dajjalun kadzabun yang ada di sekitar kita. Nggih, Pak Pemdos. Pak Ahmad Dahlan, Bani Tamim di Yaman mengatakan bahwa kaum Ba'alawi sebenarnya tahu dengan asal-usul dan jati dirinya sendiri. Cuman mereka menutup-nutupi sendiri. Nggih, Pak Ahmad Dahlan. Kalau mereka tidak grogi, ya sudah ada data yang kuat dari leluhurnya, ya kenapa marah-marah kalau kita menuntut untuk mereka tes DNA atau buktikan kitab yang mendekati masa hidup leluhurnya. Ternyata kan nggak bisa menemukannya.
selama 650 tahun kosong, nol, ya. Ada tapi tidak jelas, masih simpang siur. Di Tuhfatut Thalib bi ma'rifati man yantasibu ila Abdillah wa Abi Thalib itu pun antara manuskrip dengan versi cetakannya juga beda. Nggih, Pak Ahmad Dahlan nggih. Jadi memang Bani Tamim ini paham. Yang kemarin menyatakan dari muwalat non Ba'alawi itu kan termasuk diantaranya adalah Bani Tamim. Bani Tamim itu min dzurriyyati Abu Bakar As-Siddiq. Itu nanti yang akan melawan Dajjal itu, pembohong-pembohong itu. Jadi nanti kita harus kerjasama dengan Bani Tamim, nggih. Nah, kalau Hamdan At-Titi At-Tamimi ya sudah tidak mampu lagi, ya Tamim-Tamim yang muda, yang lain, nggih. Pak Bomis nih, Paren tanah sengketa, makanya kelakuan Habib gitu. Nggih. Nggih. Pak Kudori 17. Pekalongan dari engkau sehingga semoga barokah, amin. Nah, nggih, sami-sami nggih Pak Kudori. Pak Kholisah, Bu Kholisah. Yai, untuk apa panggil Kang Mas Lutfi? Panggil aja Pak Lutfi, kan dia gerakan Dajjal. Saya itu masih menghormati orangnya. Kadang-kadang penghormatan saya itu ya berlebihan, gitu. Ini kan ya menyadarkan beliau termasuk umurnya itu ya di atas saya. Kacek 29 tahunan, 27 tahun. Beliau kan ulang tahun yang ke-77 gitu. Lebih sepuan Raden Haji Umar Irama 79. Nah, ya. Tapi setelah itu Abah Haji Umar Irama itu wajib menasihati adiknya. Lebih sepuan beliau kok. Tapi alhamdulillah hari ini Abah Haji Umar Irama ke Sulawesi sana. Itu masih kuat. Gitu. Jadi ini masalah menghormati supaya nanti kami ini tidak dicap sebagai generasi yang su'ul adab, ya, atas dasar perintah Rasulullah SAW, wakiril kabir warham as-shaghir. Dengan yang sepuh itu kita menghormati, dengan yang muda kita menyayangi. Begitu nggih Pak Ibu Kholisah. Mungkin demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Kami rangkum dalam closing statement bahwa UIN Wali Songo Semarang dan Habib Lutfi bin Yahya ini turut serta bertanggung jawab terhadap pembelaan sejarah silsilah nasabnya Kang Mas Raden Marwoto. Nama Arabnya Raden Said Umar atau Umar Said. Tidak ada yang namanya Sayyid Raden Umar Said bin Utsman Haji. Nggak ada itu. Dari mana itu? Dari mana itu? Saya tunggu call yang ke-400 besok itu. Ya, jangan sampai macam-macam. Mohon PWILS yang sudah berdiri di Pati tidak akan ingkar janji. Ya, jangan sampai kalah. Bahwa Pati itu mulai dari Laskar Ngerang, Pragulo, Jayakusumo, ya, Sang Pemberani, termasuk diantaranya PWLS Kabupaten Kudus, PWLS Kabupaten Demak, Jepara insya Allah menyusul, gitu. Untuk meluruskan, menanyakan ke pengelola makam, di mana disimpannya batu nisan asli sebagai bukti peninggalan arkeologi Raden Marwoto ini. Apakah disimpan di Kanjus Sholawat Pekalongan? Kalau masih di sana ya dibawa pulang. Kembalikan lagi ke asalnya. Ini 50 tahun yang akan datang bahwa Sunan Muria itu ya Yaman. Sunan Ampel Yaman. Sunan Kudus Yaman. Said Maulana Malik Ibrahim, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, semuanya Yaman semua. Nanti kita akan dirampas semua. Tak ada yang tersisa. Sebab itu kita harus hati-hati. UIN Wali Songo Semarang harus turut bertanggung jawab atas terbitnya buku ini. Dari mana dasarnya? Adakan seminar umum, jangan seminar di Kanjus Sholawat. Hanya berisi orang-orang itu saja. Libatkan kami, PWILS. Nanti ada pihak dari PWILS yang turun, adu data kita. Wali Songo kayak bisa jadi Ba'alawi, itu bagaimana? Mbah Sunan Muria jadi Ba'alawi itu dasarnya apa? Kita akan adu data. Tidak hanya masalah Ba'alawi, juga masalah Wali Songo juga. Oke. UIN Wali Songo, katanya Wali Songo, namanya ya Wali Songo, UIN itu. Tapi jangan memalukan pelatih lah ya. Ngisi-ngisi nggak mencintai negerinya sendiri. Sekarang itu nggak ada jaminan gelar awal belakangnya itu kalau nggak berguna untuk bangsa dan negara, khususnya umat Islam ini untuk apa itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada
penyampaian kami yang kurang berkenan. Semoga sedikit ini banyak manfaatnya, banyak masalahnya. Tujuannya apa? Kita untuk meluruskan sejarah bangsa berdasarkan data. Ayo adu data. Saya akan buka-buka semua data yang kami punya, bahwa tidak ada ceritanya Raden Umar Said menjadi Sayyid Umar Said bin Utsman Haji. Nggak ada. Itu ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Di antaranya adalah yang berdasarkan kitab Al-Imam Al-Muhajir ini tadi, Said Ja'far Shadiq bin Sunan Ampel. Demikian, wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.